Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pertama kita dalam mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran pertama kita terkait mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun agenda-agenda yang akan dibahas dari video pertama ini adalah yang pertama, tata tertib perkuliahan. Dalam tata tertib ini kita akan membahas bagaimana sih pelaksanaan perkuliahan sistem online ini. Dan yang kedua adalah kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan ini kita akan membahas bagaimana tujuan dan manfaat hingga strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kriteria penilaian. Dari kriteria penilaian ini akan dibahas poin-poin yang menjadi kriteria dalam penilaian perkuliahan ini. Dan yang keempat adalah gambaran umum peradilan agama di Indonesia. Pada pembahasan ini kita akan mengulas sedikit saja terkait peradilan agama di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tata tertib perkuliahan. Ada beberapa poin dalam tata tertib perkuliahan. Yang pertama adalah perkuliahan dimulai tepat pada hari Rabu pukul 9.35 hingga pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, perkuliahan menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, lokasi Anda boleh di mana saja. Yang keempat, absensi Anda dengan mengisi Google Form yang telah dibuat. Khusus untuk minggu pertama ini, absen cukup di grup WhatsApp lewat voice note. Mulai jam 9.35 sudah menyatakan hadir dan tidak boleh terlambat. Batas pengisian absen hanya 15 menit saja. Yang kelima, materi akan diberikan setelah absensi, yaitu berupa video. Yang keenam, siapkan catatan, konsentrasi dan fokus pada kuliah. Yang ketujuh, di pertengahan mata kuliah, Anda akan diacak untuk menjawab pertanyaan. Jadi jangan sampai tidak standby di HP-nya. Yang kedelapan, di akhir sesi materi ada exercise. Yang kesembilan, pastikan koneksi internetnya stabil. Selanjutnya adalah kontrak perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan dilakukan sebanyak 16 pertemuan secara daring yang terdiri atas A. 10 pertemuan perkuliahan daring, B. 4 pertemuan penugasan atau project, C. 1 pertemuan UTS, dan D. 1 pertemuan UAS. Yang kedua adalah manfaat perkuliahan, yaitu adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang susunan, kekuasaan, prosedur berperkara, dan perkembangan peradilan agama sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga adalah deskripsi perkuliahan. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah penting di Prodi Hukum Keluarga Islam atau Akhwalus Syahsiah, karena pada mata kuliah ini kepada mahasiswa diperkenalkan bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan pengadilan agama di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga perkembangan terakhirnya, termasuk perubahan yang terjadi di Ngangro Aceh Darussalam. Selain itu akan diperkenalkan juga tentang dasar hukum, susunan, kompetensi absolut dan relatif baik pengadilan agama maupun mahkamah syariah di Ngangro Aceh Darussalam. Lalu bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, syarat-syarat, tugas dan wewenangnya.
Selanjutnya, prosedur berperkara, tahapan-tahapan beracara, dan produk-produk pengadilan agama. Lalu akan dibahas pula hubungan antara pengadilan agama dengan proses penerapan hukum Islam, serta bagaimana posisi, eksistensi, dan prospek pengadilan agama di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah agar mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan pengadilan agama di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda hingga periode terakhir. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dasar hukum, susunan, dan kekuasaan pengadilan agama, baik sebelum maupun sesudah adanya penyatu atapan pengadilan agama ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, syarat-syarat, tugas, dan wewenangnya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana prosedur berperkara, tahapan-tahapan beracara, dan produk-produk pengadilan agama. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui hubungan antara pengadilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir, mahasiswa mengetahui bagaimana posisi, eksistensi, dan prospek pengadilan agama di Indonesia. Lalu adalah strategi perkuliahan. A. Metode. Metodenya melalui ceramah, brainstorming, information search, discussion. Dan yang B. Tugas. Tugasnya adalah berupa membuat makalah dan menjawab soal. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian dalam mata kuliah peradilan agama di Indonesia ini, yang pertama adalah kehadiran yang meliputi 10%. Yang kedua, nilai tugas yang mencakup 30%. Yang ketiga, nilai UTS yang mencakup 30%. Yang keempat, nilai UAS yang mencakup 30%. Baiklah, selanjutnya mari kita fokus kepada sedikit saja gambaran umum peradilan agama di Indonesia. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian peradilan dan pengadilan. Dalam pengkajian tentang peradilan agama di Indonesia dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya peradilan dan pengadilan. Istilah-istilah itu dapat ditemukan dalam berbagai sumber, baik di dalam kamus dan ensiklopedia maupun di dalam karya ilmiah serta di dalam peraturan perundang-undangan. Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama, yakni adil, yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, dan berdasar hukum yang berlaku. Kedua istilah itu biasanya dikemukakan dalam pengertian yang berbeda, tetapi kadang-kadang dikemukakan dalam pengertian yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut sebagai titik tolak untuk memperjelas tentang peradilan agama di Indonesia. Dua kata tersebut terkadang dianggap sinonim karena sama-sama dari kata dasar adil, dan sebagian kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan. Padahal secara konseptual kata peradilan dan pengadilan tersebut berbeda makna. Perbedaannya adalah kita lihat dari segi kebahasaan. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda, yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah atau bangunan tempat mengadili perkara. Dalam bahasa Arab, peradilan biasa disebut qadha
yang berarti menyelesaikan, menunaikan, dan bermakna memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan hukum pada asalnya bermakna menghalangi atau mencegah. Dengan definisi yang tersebut ini, nyatalah bahwa tugas-tugas qadha atau lembaga peradilan ialah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim, yakni yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam literatur fikih, peradilan disebut dengan al-qadha yang berarti menyelesaikan atau menunaikan. Kemudian pengadilan disebut dengan mahkamah al-qadha. Selanjutnya, peradilan diartikan sebagai salah satu peranata atau institusi dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah. Dengan demikian, pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara-perkara tertentu. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya dan menyelesaikannya di pengadilan. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping 3 peradilan yang lain, yakni peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, peradilan agama adalah merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Maksud dari perkara tertentu tersebut adalah tidak seluruh perkara bisa diselesaikan di peradilan agama, hanya perkara perdata tertentu saja, tidak termasuk perkara pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu adalah peradilan ini hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam saja. Peradilan agama dikatakan juga sebagai peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadili tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Demikianlah pembelajaran peradilan agama di Indonesia pada pertemuan pertama ini. Pada pertemuan pertama ini kita hanya mempelajari gambaran umumnya saja dari peradilan agama di Indonesia. Untuk lebih mendalamnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.